Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kaswal, di channel Sahabat Kepegawaian. Pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar untuk pertama, itu mendownload SKP 2024 yang telah dinilai oleh pimpinan. Karena ternyata masih banyak teman-teman yang salah cara downloadnya, terutama pada penanggalannya. Terus yang kedua, setelah kita download, dan setelah kita perhadapkan kepada pimpinan yang selanjutnya, SKP itu kan ada 3 part ya. Nah, dari 3 part ini, kadang teman-teman itu masih salah penyusunannya. Masih kadang ada lembaran terakhir itu biasa ditaruh di depan, atau mungkin dia lembaran keberapa, kedua, ketiga, tapi ditaruhnya paling belakang. Seperti itu masih belum bersusun secara baik dan benar. Pada video kali ini kita juga akan belajar cara untuk menggabungkan 3 PDF tadi, karena kan ketika kita download dari Ekinergy itu ada 3 part. Bagaimana caranya untuk menggabungkan 3 part atau 3 bagian SKP ini menjadi satu kesatuan di salah satu aplikasi nanti. Namun sebelum masuk ke pembahasan, saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus channel Sahabat Kepegawaian dengan cara like videonya, share kepada teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa untuk subscribe channel Sahabat Kepegawaian. Dan apabila teman-teman punya referensi materi atau pembahasan yang ingin kami bahas, silakan tuliskan pada kolom komentar. Dan apabila juga teman-teman punya pertanyaan terkait video kali ini, silakan cantumkan juga di kolom komentar. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Nah, yang pertama, Bapak Ibu silakan masuk di ASN digitalnya ya. Lalu Bapak Ibu seperti biasa memilih layanan individu ASN, lalu masuk ke kinerja. Setelah masuk, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita pilih SKP. Lalu Bapak Ibu scroll, ambil yang 2024 ya. Dan tutorial ini juga berlaku untuk SKP yang lain. Siapa tahu Bapak Ibu ingin mendownload SKP 2025-nya untuk kebutuhan kenaikan pangkat, itu juga bisa menggunakan tutorial kali ini. Intinya, tutorial kali ini membahas bagaimana cara mendownload SKP dan menyusun SKP tersebut agar berurutan sesuai ketentuan yang sebenarnya. Jadi silakan pilih SKP yang akan di-download. Kalau kali ini saya akan download SKP 2024 saya sebagai contoh saja. Nah, silakan Bapak Ibu klik detail SKP. Nah, setelah terbuka detail SKP-nya, ini lembaran pertama yang akan kita download di sini di bagian perencanaan ya, atau sasaran kinerja pegawai. Silakan klik cetak. Selanjutnya, ini kan masih sasaran ya. Berarti dia harusnya penanggalannya di awal tahun. Nah, silakan kan ini SKP 2024, kita ambil 2024-nya, ambil Januari, lalu pilih tanggal di awal Januari yang bukan tanggal merah ya. Tidak boleh tanggal 1 karena tanggal 1 itu pasti tanggal merah. Jadi bisa ambil tanggal 2 atau tanggal 3. Kalau ini saya ambil contoh saya tanggal 2. 2 3 terserah. 2 3 4 boleh. Jadi saya tanggal 2. Lokasinya tulis lokasi Bapak Ibu. Kalau saya ini tulis Anchor pegawai tidak usah ya. Lalu kita klik oke. Nah, sasaran kinerja pegawai kita sudah download. Setelah download, silakan Bapak Ibu klik ini. Download ya. Cek dulu apakah sudah benar SKP-nya. Semoga tidak ada yang salah. Silakan klik download. Nah, pada bagian pertama kita tulis saja sasaran SKP 2024 atau bisa juga rencana SKP 2024 ya. Kita save. Selanjutnya kita close lagi, kembali ke SKP. Lalu Bapak Ibu klik penilaian yang 2024 ya, sampai salah. Atau tahun SKP yang Bapak Ibu ingin download. Lalu kita scroll ke tahunan. Dan sebelum download, pastikan bahwa SKP itu sudah dinilai dan ada keterangan baik ya. Lalu Bapak Ibu silakan klik yang hijau ini untuk cetak form penilaian.
Nah, karena ini di akhir tahun atau SKP-nya itu tahunan, jadi kita pilih di Januari tahun depannya. Nah, contoh karena SKP yang saya download adalah SKP 2024, kita ambilnya di Januari 2025 untuk penanggalannya. Kenapa mesti Januari 2025? Karena ingat, periode SKP itu adalah 1 tahun, 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun tersebut. Nah, kalau kita ambil di Desember 2024, ini kan SKP 2024, berarti itu masih masa penilaian. Jadi tidak boleh kita ambil tanggal tersebut. Nah, karena ini contoh SKP 2024, jadi kita ambilnya di Januari 2025. Ambillah tanggal 2. Kembali lagi, tidak boleh ada penandatanganan di tanggal merah. Nah, pertanyaannya kenapa tanggal 31 Desember tidak boleh, Bapak? Tanggal 31 Desember itu masih periode penilaian untuk SKP tahun sebelumnya. Jadi tidak boleh mengambil tanggal 31. Jadi kita ambilnya adalah tanggal 2 Januari tahun berikutnya. Nah, contoh kain SKP 2024, jadi kita ambil 2 Januari 2025. 3 Januari boleh, Pak? Boleh. Yang penting masih hari kerja. Tulis kembali kabupatennya, kita klik oke. Lembar ini lembar kedua ya, evaluasi kinerja pegawai. Oke, harus diingat. Lalu kita download lagi. Nah, untuk lembar yang kedua, kita tulis lagi. Realisasi 2000 SKP 2024. Save. Oke, setelah save, kembali lagi kita keluar. Nah, setelah cetak form penilaian, kita cetak lagi dokumen evaluasi kinerja. Selanjutnya, untuk tanggal pejabat penilai kinerja, itu sama dengan tanggal yang tadi ya. Kita ambil Januari tanggal 2. Sesuaikan dengan tanggal yang tadi. Karena kan yang menandatangani adalah pimpinan. Dalam hal ini adalah pejabat penilai kinerja kita. Jadi di evaluasi ini tanggalnya sama. 2 Januari 2025. Kalau tadi punya tanggal 3 yang sebelumnya itu kita tulis juga tanggal 3. Nah, selanjutnya untuk tanggal pegawai yang bersangkutan, nah kita ambil Januari dulu ya. Januari 2025 dari tanggal 2 ya. Ingat tidak boleh hari libur. Ya, jadi kita boleh ambil tanggal 3 hari Jumat ya. Nah, pastikan dulu ini tanggal 3-nya bukan tanggal merah ya. Kalau tanggal merah tanggal 3 berarti kita pindah ke sini tanggal 6. Intinya harus di atas dari tanggal tanda tanganan pimpinan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa tanggal pejabat penilai kinerja itu terlebih dahulu daripada dengan tanggal pegawai? Karena logikanya si penilai kinerja ini melakukan penilaian dulu. Nah, setelah melakukan penilaian dan si pegawai ini setuju dengan penilaian yang diberikan oleh pimpinan, baru kita tanda tangan. Jadi, di form yang ketiga ini, pimpinanlah yang terlebih dahulu menandatangani, baru si pegawai. Oke? Kalau pegawai menolak penilaian tersebut, itu kita bisa lakukan banding. Nah, jangan lupa lokasinya dipilih. Kita klik oke. Nah, muncul seperti ini ya. Kita download lagi. Nah, tinggal kita ganti lagi evaluasi SKP 2024. Selanjutnya, Bapak Ibu silakan memprint ketiga file SKP Bapak Ibu, lalu memperhadapkan kepada pimpinan dan dilakukanlah penandatanganan. Nah, anggaplah bahwa kita sudah melakukan penandatanganan dan kita juga sudah men-scan SKP tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke tutorial untuk menyusun SKP. Dalam hal ini kita akan menyatukan SKP ketiga file SKP ini menjadi satu kesatuan dalam file, dalam satu PDF ya. Jadi
kembali lagi, anggaplah kita sudah memprint SKP 3 SKP ini, sudah melakukan penandatanganan, dan kita juga sudah men-scan SKP-nya. Jadi anggap ini kita sudah scan ya. Anggap kita sudah scan. Nah, selanjutnya kalau Bapak Ibu ingin berkreasi, Bapak Ibu bisa membuat sampul seperti ini dalam bentuk Word. Nah, sampulnya seperti ini ya. Ini nama Bapak Ibu, terus pangkat golongannya dan jabatan unit kerjaan segala macam, intinya sampulnya ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan eh, mengubah atau menyimpan file ini menjadi PDF supaya bisa digabungkan dengan ketiga file yang lain. Bapak Ibu silakan klik file, lalu save as, lalu pilih browse, lalu pilih tempat untuk menyimpan di file yang sama tadi ya. Nah, lalu Bapak Ibu silakan pilih PDF, muncul file yang tadi, lalu kita klik save. Nah, akan berubah menjadi file PDF ya sampulnya. Oke, kita keluarkan dulu. Nah, keluarkan lagi. Nah, ini hasil dari PDF yang kita bikin. Selanjutnya, saya sampaikan bahwa urutan dari file ini adalah pertama otomatis pasti sampul, kedua sasaran, ketiga realisasi, keempat evaluasi. Nah, saya contoh tampilkan kalau sasaran. Nah, di sini tulisannya ya. Di sini kalau sasaran ada tulisannya, sasaran kinerja pegawai, bla bla bla. Intinya di bagian detail SKP yang tadi yang kita print. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bagian realisasi. Hmm, Tadi kita di penilaian ya. Ini yang evaluasi kinerja bla bla. Ya. Terakhir adalah bagian evaluasi. Ini yang cuma satu lembar saja yang ada gambar Garudanya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Yang bagian terakhir. Jadi, jangan sampai tertukar. Nah, lanjut kita akan masuk ke aplikasi untuk menggabungkan keempat file ini. Nah, kalau saya pribadi itu biasa menggunakan PDF 24 ya. Nah, terserah sih Bapak Ibu menyukai aplikasi apapun ya. Banyak kok aplikasi gratisan yang eh, kita bisa gunakan. Kalau saya itu lebih nyaman dengan PDF 24 karena di sini tuh agak lengkap. Di sini Bapak Ibu silakan pilih PDF 24 Tools. Nah, di sini banyak sekali fitur-fiturnya. Nah, khusus untuk fitur yang tadi, untuk menggabungkan, Bapak Ibu silakan pilih Marge PDF. Nah, silakan pilih file yang akan kita gabung. Kita satu-satu. Drop, kita drop lagi, drop lagi, tarik masuk, tarik masuk lagi. Sekarang kita susun ya. Yang pertama itu adalah sampul. Yang kedua adalah sasaran. Nah, ini kan terbalik nih. Kita ambil sasarannya pindah ke sini. Pindahkan sasaran, evaluasi, terusnya keempat. Nah, pindahkan ke sini. Jadi, bersusun ya. Sampul, sasaran, realisasi, evaluasi. Cara pindahkannya tadi tinggal diklik lama saja. Klik kiri lama, baru geser-geser saja gini. Bapak Ibu, geser-geser saja. Ini ya. Nah, setelah sudah berurut seperti ini, nah, tinggal Bapak Ibu mark PDF. Nah, kita boleh lakukan review kalau Bapak Ibu mau lihat hasilnya. Saya tidak seterusnya karena nanti akan menampilkan data diri saya. Jadi tidak, saya anggap tidak tersusun saja. Lalu Bapak Ibu silakan mendownload SKP-nya yang telah digabung. Nah, lalu Bapak Ibu klik ini. Atau bisa juga klik di download. Nah, klik langsung akan menampilkan tempat terdownloadnya PDF tersebut.
Nah, kalau sudah terdownload, sudah tergabung seperti ini, ya ini kita bisa hapus kalau mau hapus boleh. Nah, tinggal kita ganti SKP, SKP 2024 gabung. Sudah tidak. Oke, ini sudah tersimpan seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita bisa upload ke Singkat atau CASN. Nah, setelah jadi, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak jika ternyata ukuran dari filenya itu lebih Pak dari 2 MB, sehingga tidak bisa diupload di eh, My ASN dan juga tidak bisa diupload di Simple, ya. Nah, kita harus mengkompres file ini. Nah, cara kompresnya kita kembali lagi tadi ya di PDF, baru silakan Bapak Ibu All Tools, ini ya, All Tools, lalu kita pilih kompres. Nah, kompres tinggal pilih file yang tadi yang kita mau kompres. Ya, kita upload dulu. Nah, kalau di aplikasi PDF Dompet itu kita bisa setting kualitasnya. Nah, contoh di sini kita kompres saja dulu. Kita anggaplah kita mau buat dia itu di bawah 1 MB, ya. Oh, ini sudah 1 MB. Nah, silakan bisa di upload. Nah, seandainya kita mau membuat dia lebih kecil lagi, anggaplah di sini tertulisnya itu masih di atas 1 MB ya. Iya, lihat angkanya ya. 173, sekian. Nah, kalau kita mau turunkan kapasitasnya itu bisa. Kita tulis saja 80, anggaplah. Contoh ini random. Mau kualitas sebagaimana Bapak Ibu silakan pilih. Nah, kita klik saja lagi. Itu akan membuatnya lebih kecil lagi dari file yang sebelumnya. Nah, kan kelihatan kan bedanya? Yang sebelumnya itu 173, ini menjadi 159. Begitu terus. Kalau Bapak Ibu ternyata belum dapat contoh filenya itu 5 MB, itu mau dikompres sampai di bawah 1 MB, itu ya silakan Bapak Ibu di sini dimainkan saja depth dots per inch-nya ya, untuk membuat dia semakin size-nya semakin ringan sampai di bawah 1 MB. Kalau Bapak Ibu target 1 MB, habis itu kita bisa download dan file tersebut kita bisa gunakan untuk mengupload kepada Simpet 5 dan MySN. Nah, untuk tutorial mengenai upload Simpet 5 dan juga apa ya, My dan juga MySN, saya akan buat pada tutorial terpisah. Baik Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi cara untuk mendownload SKP 2024 atau SKP apapun itu, tutorialnya seperti yang tadi. Dan apabila Bapak Ibu menyukai video kali ini, silakan Bapak Ibu like videonya, share kepada teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa untuk subscribe channel Sahabat Kepegawaian. Jika ada pertanyaan, silakan cantumkan pada kolom komentar. Dan jika Bapak Ibu punya referensi video apa atau pembahasan apa yang Bapak Ibu ingin kami bahas, silakan cantumkan juga pada kolom komentar. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada video selanjutnya.